Di video kali ini saya akan coba integrasikan ya website yang sudah saya buat. Ini ya contohnya dengan menggunakan payment gateway ya. Jadi kita akan coba integrasi payment gateway, lalu ada sistem ongkir mungkin dan juga WhatsApp gateway ya. Kita akan coba tes satu-satu ya teman-teman. Di sini kalau teman-teman mau beli template kit ini dari web ini, nanti siap pakai gitu ya. Tinggal di-import aja ke hosting atau ke WordPress-nya dan nanti sudah punya apa ya website seperti ini, ada fitur pencarian, lalu misalnya di sini ada filter kategori, filter harga, lalu ada checkbox seperti ini. Nah, itu bisa klik link aja deskripsi video ya teman-teman. Nah, nanti setelah di deskripsi video ada seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal baca aja di sini ada add-on dan lainnya, tinggal dibeli ya. Oke, setelah dibeli teman-teman bisa import ya atau bisa bangun web sendiri sebenarnya ya. Intinya sih di sini saya akan integrasikan web ini dengan payment gateway ya. Oke ya. Nah, jadi pertama kita akan coba tes di Duitku ya. Teman-teman bisa daftar di duitku.com. Memang ini nanti perlu verifikasi ya. Di video ini saya akan jelaskan menggunakan mode sandbox ya. Artinya tidak live production. Karena kalau live production itu harus verifikasi berkas. Dan karena ini hanya kebutuhan tutorial, jadi saya tidak lakukan verifikasi ya. Jadi setelah teman-teman daftar, nanti itu di bagian, saya coba login ya. Harusnya sih sudah dalam posisi login ya teman-teman. Kita coba cek. Kita coba refresh ya. Ya harusnya sih sudah login. Oh belum ya. Saya coba login dulu ya teman-teman. Oke. Nah di sini kalau teman-teman menggunakan production harus lengkapi dulu data di sini ya. Karena tadi saya ada kendala teman-teman, nggak tahu kenapa waktu di bagian verifikasi wajah itu di handphone saya nggak kerekam-rekam ya, jadi lambat. Nah teman-teman bisa lengkapi aja di sini nanti seperti data personal, lalu pilih lokasi Indonesia, WNI dan simpan ya. Nah nanti akan ada lanjutannya, gitu ya. Nah saya akan coba tes aja menggunakan sandbox ya teman-teman. Jadi bukan produksi ya. Jadi saya coba tes di sini ya menggunakan sandbox ya. Oke. Kalau teman-teman sudah terverifikasi, nanti pakai produksi aja ya di sini ya. Nah, oke, pertama di dalam webnya, teman-teman nanti ke bagian plugin ya di sini, di plugin dan tambah plugin ya. Kita menggunakan WooCommerce ya untuk sistem utamanya. Di sini cari aja namanya Duitku ya, teman-teman. Oke, sebentar ya, kita tunggu dulu. Sebenarnya saya sudah install ya. Nah, teman-teman cari aja di sini namanya Duitku. Nah, ini ya tinggal diinstal dan aktifkan ya. Nah, setelah itu setelah aktif, teman-teman ke WooCommerce dan ke pengaturan. Lalu ada namanya Duitku Global Konfigurasi ya. Nah, tapi sebelum ke sini, teman-teman perlu masuk dulu ke merchant ya. Jadi di sini ada namanya project ya. Sebentar kita coba cek dulu. Ini karena akun baru jadi muncul kayak gini. Oke. Merchant itu di mana ya? Project kalau nggak salah ya. Nah, ini teman-teman tambahkan project. Nama projectnya misalnya toko online. Oh ya, ketika teman-teman mensubmit data di sini, pastikan webnya sudah selesai gitu ya. Sudah jadi ya. Nah, di sini URL webnya ya. Oke, kita masukkan di sini, lalu di sini menggunakan callback ya. Jadi masukkan aja nama project slash callback ya, sesuai contoh tadi. Tadi gimana? Oke, benar ya. Callback. Oke. Logonya kalau ada ya, kita coba simpan aja dari sini ya. Bisa nggak ya teman-teman? Kita coba save aja. Oke ya, kita coba upload di sini. Pilih file. Oke ini ya. Background kalau mau pakai boleh, kalau enggak biarkan aja ya. Kita simpan. Oke, di sini sudah dibuatkan nih untuk projectnya. Nah sekarang kita tinggal ke bagian WooCommerce-nya ya.
Di sini ada namanya merchant code. Jadi teman-teman copy aja dari sini kode merchantnya, masukkan di sini ya. Lalu API key-nya itu dari, harusnya sih API key dari mana ya? Dari sini harusnya ya. Edit project, coba kita lihat ya. API key kita coba. Kalau kita klik kanan bisa nggak sih di sini? Jujur saya juga agak lupa teman-teman. API key-nya ya. Atau harus kita coba lihat dulu ya dokumentasinya di sini. Saya agak lupa teman-teman ya. API ya. Untuk plugin CMS, WooCommerce ya. Oke, kita coba lihat dokumentasinya. Ini endpoint-nya, oke. Masukkan merchant code dan API key. Parameter. Oke, mungkin kita coba copy dulu ya sandbox ya, karena saya tadi kan pakai sandbox. Kalau teman-teman pakai production, pilih yang production ya. Kemudian oke, kita coba, harusnya di sini mungkin ya teman-teman. Tapi bukan ini sih, API key bukan ini sih. Saya agak lupa. Kita coba cek dulu deh teman-teman. Baik teman-teman, untuk APK itu di sini ya, di edit, di projectnya. Nah ini, oke ya. Passwordnya, ini password akun kita ya. Saya coba ingat-ingat dulu ya teman-teman. Saya lupa sebenarnya. Kalau nggak salah aja sih ini ya teman-teman. Coba. Oke, nah, copy API-nya. Kemudian masuk ke sini ya. Kemudian yang lainnya biarkan default aja ya. Kalau production sama sih ya. Duitku environment, oke nggak usah. Oke, kita coba scroll, simpan ya di sini. Oke, harusnya sih sudah itu aja ya. Kita coba ke pembayaran teman-teman di sini. Oke. Nah, di sini sudah ada nih ya. Kita coba tes dulu. Oh ya, di kalau teman-teman pakai yang live, live apa? Uh, live production itu di payment di sini sudah ada nih ya, sistem pembayaran. Nah, ini tinggal diaktifkan aja nanti ya, mau pakai apa aja. Ya, jadi misalnya teman-teman nggak mau aktifkan yang potongannya besar mungkin ya. Ya, silakan dinonaktifkan ya merchantnya di sini. Apa untuk paymentnya dan beban biayanya akan ditanggung ke siapa gitu ya, apa ke customer atau ke merchant gitu ya. Oke, setelah itu tinggal di tes lagi di mana tadi ya, di sini ya. Misalnya BCA aja deh kita aktifkan coba. Kelola coba ya. Nah, ini teman-teman bisa ubah nih pembayarannya kalau mau. Kalau enggak ya silakan ya. Oke, kita coba tes aja. Di sini sudah ada produk. Nah, di sini sudah ada nih ya. Kita coba tes nama kita ya, teman-teman. Oke. Nah, ini destinasi kosongkan dulu deh. Ini kayaknya sih nggak bisa ya. Nah, di sini nanti ya. Ini karena sebelumnya saya pakai Pak Kasir. Nah, ini yang duitku ya. Ini tinggal di checklist dan buat pesanan. Nah, nanti akan diarahkan ke duitku seperti ini ya. Nah, jadi sudah berhasil nih. Jadi tinggal sebenarnya sama aja caranya antara production,
dengan sandbox ya. Tapi kalau production memang data teman-teman harus terverifikasi gitu ya. Jadi sudah di approve gitu ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan coba jelaskan ya untuk mengintegrasikan WhatsApp Gateway. Jadi WhatsApp Gateway itu banyak ya teman-teman. Ada Star Sender, ada WA dan seterusnya ya. Kita akan coba gunakan layanan dari Fonte. Kita bisa menggunakan versi gratisnya ya di sini. Kita bisa mengirim pesan hingga 1000 pesan per bulan. Atau kalau teman-teman lebih dari 1000 bisa pakai yang ini 66.000 per bulan ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang tidak bisa dihapus ya atau tidak bisa dipakai saat menggunakan versi gratis. Tapi saya rasa kalau hanya untuk notifikasi sudah cukup ya. Nah, ini silahkan aja sesuaikan kebutuhan, nanti teman-teman tinggal daftar di sini ya. Karena saya sudah login, saya sudah daftar, jadi saya tinggal login aja ya. Jadi sebenarnya untuk integrasinya cukup mudah, teman-teman. Pertama kita coba ke plugin di sini, tambah plugin ya. Di dalam webnya, nggak ada ya teman-teman, Fonte plugin WooCommerce. Saya cari aja dari sini, apa harus download manual di sini ya. Nah ini ya, kita download. Oke, harus download manual ya. Nah oke, setelah itu teman-teman berarti harus unggah di sini. Nah ini tinggal tarik aja filenya ya. Nah tinggal diinstal. Ya lalu diaktifkan pluginnya. Oke, sambil menunggu teman-teman ke set. Oh ini sudah ya. Jadi cari aja di sini namanya Fonte. eh oh di sini di WA ya. Nah ini diklik aja. WaCommerce ya, WA Commerce namanya. Nah di sini teman-teman perlu masukkan tokennya ya. Jadi token itu pertama teman-teman ke web dulu, lalu di sini ke setting ya. Nah nanti masukkan nama teman-teman, nomor telepon ya kalau belum dimasukkan ya. Nah setelah itu disimpan aja ya. Kalau memang belum masuk ya datanya. Nah, setelah itu masuk ke bagian device. Harusnya sih ini udah ya dari awal muncul ya. Nah, device itu tinggal di add aja. Nanti teman-teman masukkan namanya dan nomor teleponnya. Setelah itu add device. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa scan di sini ya. Oke. Nah, setelah di scan ataupun intinya dihubungkan ke WhatsApp yang ada di handphone ya. Pakai QR code atau pakai kode atau pakai nomor telepon dan seterusnya. Nah, setelah itu tokennya di copy lalu dimasukkan ke sini ya. Oke, setelah itu dimasukkan, saya tidak akan masukkan teman-teman karena saya males. Ya nggak apa-apa deh. Saya males ngeblur-ngeblur sebenarnya, nggak apa-apa deh ya. Nah, di sini nanti tinggal dimasukkan aja pesannya ya. Jadi teman-teman menggunakan shortcut yang ada di sebelah kanan ini ya. Walaupun mungkin masih cukup terbatas ya teman-teman. Eh, Dibandingkan WA Gateway lainnya menurut saya. Ya, tapi untuk sederhana sih sudah cukup ya. Misalnya gini, pesan masuk ini jadi ke customer, misalnya halo. Nah, kita bisa ambil nama customernya, berarti dari sini ya, billing first name boleh. Kita kan biasanya pakai billing first name aja, nah gini. Misalnya halo Andi gitu ya. Nah, teman-teman tinggal masukkan aja. Misalnya terima kasih sudah melakukan pesanan. Silakan lanjutkan pembayaran. Nah, misalnya gini aja ya, boleh. Oke, nanti untuk yang lainnya teman-teman pelajari ya. Untuk parameter yang lainnya, misalnya tanggal order, kemudian list ordernya gitu ya, atau misalnya metode pembayaran, ID pesanan, dan seterusnya masukkan di sini. Nah, ketika pesanan sudah selesai, teman-teman bisa juga masukkan di sini. Misalnya, halo Adi, halo. Nah, namanya tadi siapa? Terima kasih sudah melakukan pembayaran gitu ya. Pesanan Anda sedang kami proses. Nah, tinggal masukkan parameter lainnya, misalnya diinginkan ya. Nah, misalnya produk fisik, teman-teman bisa gunakan
apa ya, misalnya bisa gunakan alamat di sini ya, dan seterusnya ya. Nah, tinggal masukkan di sini. Oke. Nah, untuk yang lainnya sama, order pending, order processing, lalu ada apa lagi ya? Lalu ada ya itu aja sih ya. Nah, nanti tinggal disimpan. Nah, setelah disimpan, saya tidak akan integrasikan di sini ya. Setelah disimpan, teman-teman tinggal tes checkout aja. Jadi, website yang ini, nah teman-teman tinggal tes aja. Tes ya, tes order apakah berhasil atau tidak gitu ya, teman-teman, untuk produknya. Nah, di sini ya, kita tinggal proses checkout aja ya. Nanti untuk notifnya berhasil atau tidaknya. Oke. Nah, setelah itu berikutnya adalah untuk ongkos kirim ya. Nah, jadi ongkos kirim itu teman-teman bisa gunakan namanya Raja Ongkir. Ini bisa pakai yang gratis ya, saat ini tersedia. Tapi kalau misalnya cukup banyak ya bisa gunakan yang berbayar ya. Ini harganya ya. Oke. Nah, saya sudah daftar teman-teman. Jadi nanti teman-teman masuk aja ke dalam developer settings ya. Di sini dimasukkan aja API-nya, teman-teman copy ya. Kemudian setelah itu ke bagian API dan Docs plugin. Nah, di sini ada WooCommerce ya, teman-teman download pluginnya. Oke. Nah, lalu ke plugin, sorry, di sini ya, lalu plugin dan tambah plugin baru. Oke, kita coba. Oke ya. Nah, di sini tinggal diunggah aja pluginnya, lalu dimasukkan di sini Raja Ongkir ya. Install. Oh, sebelumnya saya sudah install ya kayaknya teman-teman. Oke ya, sebelumnya saya sudah install ya. Cuman belum saya setting sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba masuk aja ke mana ya? WooCommerce settings kalau nggak salah ya. Oke, kita masuk ke pengaturan lanjutan. Kalau nggak salah ya. Untuk lihat settingan Raja Ongkir ya. Atau di pengiriman ya. Enggak, harusnya sih bisa di mana ya teman-teman ya. Integrasi deh kayaknya, integrasi. Mohon maaf ya kalau lupa-lupa ingat ya. Nah, ini di Raja Ongkir Official. Nah, teman-teman masukkan dulu API key-nya tadi, lalu setelah diinput disimpan ya. Jadi biar terhubung ya dengan server Raja Ongkirnya. Nah, setelah itu tinggal teman-teman ke bagian pengiriman ya. Oke. Oke ya, di sini tinggal ditambahkan zona. Kita kasih nama aja misalnya pengiriman gitu ya. Lalu zonanya kita pilih Indonesia. Lalu tambahkan metode pengiriman Raja Ongkir ya. Lanjutkan. Oke ya, lalu kita pilih lokasi kita. Lokasi toko ya. Nah, misalnya saya ada di Petamburan misalnya. Kemudian ini untuk urutan apa ya? Shippingnya. Jadi saya biarkan default aja. Ini checklist aja nggak apa-apa ya. Nah, kemudian beratnya pastikan gram, teman-teman. Aduh, sorry, sorry, kepencet, teman-teman. Kita coba ulangi lagi ya, lanjutkan. Jakarta. Oke, yes. Ini beratnya, misalnya berapa ya? Gini aja deh. Lalu di sini kita coba masukkan, nah di sini ya sudah terhubung. Misalnya JNE, nah JNE apa aja nih yang mau diaktifkan? Misalnya yes dan reguler. Kemudian misalnya kita pakai JNT, nah JNT LZ ya. Lalu misalnya apa lagi? Tiki misalnya ya. Nah, misalnya pakai yang reguler aja.
Oke, lalu tinggal buat dan simpan. Oke ya. Nah, sudah terhubung. Kita coba cek di zona pengiriman. Maka sudah ada satu ya harusnya yang kita buat tadi, yang namanya pengiriman. Nah, oke. Sistem ongkirnya menggunakan Raja Ongkir. Nah, selanjutnya di bagian produk ya, teman-teman perlu apa namanya ya, perlu melakukan eh, produknya ya. Produk harus memiliki berat ya. Jadi kalau nggak ada berat nggak bisa dihitung ya. Nah, misalnya kaos polos premium ya. Oke, kita coba lihat di sini di bagian inventaris. Nah nih, sorry sorry. Oh, pengiriman teman-teman. Nah ini ya beratnya. Nah ini masih kg, berarti teman-teman harus ubah karena di Raja Ongkir harus menggunakan gram ya. Nah jadi teman-teman ke WooCommerce pengaturan dulu di sini. Lalu, oke mungkin yang lainnya sambil saya close deh yang WhatsApp Gateway ini ya. Duitku juga sudah selesai kan teman-teman ya. Raja Ongkir juga sudah. Fonte juga sudah ya. Oke, ke bagian tab produk ya. Ini di bagian unit berat. Tuh. Ubah jadi gram ya, unit berat. Dan setelah itu disimpan. Oke ya, setelah disimpan. Nah, teman-teman ke sini, di refresh dulu. Biar menjadi gram ya. Oke, misalnya 1000 gram. Nah, tinggal disimpan atau diupdate. Kemudian kita coba lihat ya di sini. Klik kanan ya, open the new tab. Kita tambah ke keranjang ya. Oke ya, kita coba chart. Nah, produk yang lainnya kita hapus. Cek ke produk yang lainnya ini kemungkinan kan nggak ada beratnya ya. Saya setting sih kalau nggak salah belum ada beratnya teman-teman. Oke, kita ke pembayaran. Nah, di sini sudah ada ya. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya di sini ada perubahan form ya. Karena ada sedikit kendala di bagian plugin yang mengatur beberapa field tidak diperlukan ya. Tapi diabaikan aja dulu. Intinya di sini kita coba cek aja di bagian origin ini ya. Destinasi ya. Karena ini fitur dari Raja Ongkir. Nah, kita coba cek. Nah, ini sudah berfungsi nih ya. Oke. Harusnya nanti muncul di sini ya untuk alamatnya. Untuk pengirimannya ya. Apakah pakai JNE, JNT, dan seterusnya seperti yang kita setting. Nah, di sini sudah munculnya. Nih biayanya ya. Oke. Jadi sampai tahap ini kita sudah berhasil nih teman-teman untuk melakukan integrasi payment gateway, WhatsApp gateway, dan Raja Ongkir. Nah, kalau teman-teman misalnya nanti nggak mau bingung ya dan mau pakai jasa saya, itu cek aja di deskripsi video ya. Nanti ada link langsung untuk ke pembayarannya dan setelah itu bisa kontak saya ya. Dengan catatan untuk WhatsApp Gateway dan semuanya ya, mungkin WhatsApp Gateway, Raja Ongkir dan lainnya, teman-teman harus sudah memiliki akunnya ya, baik free, berbayar atau hal lainnya ya. Terutama untuk payment gateway-nya itu harus sudah diverifikasi ya. Karena kan saya tidak tidak membuka jasa untuk pendaftarannya tetapi hanya integrasinya. Oke ya, gitu teman-teman. Terima kasih. Silakan cek-cek aja di deskripsi video untuk produk-produk saya yang lainnya.